Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ini Dia Doapedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, para sahabat, dalam sebuah hadis Rasulullah mengabarkan bahwa usia kita, usia umatnya Rasulullah dibatas antara usia 60 tahun dan 70 tahun. Artinya usia kita saat meninggal dunia adalah tidak jauh-jauh dari usia Rasulullah. Beliau meninggal dunia, beliau wafat di usia 63 tahun. Maka usia kita saat meninggal dunia kurang lebih sama dengan usia Rasulullah. Kalaupun lebihnya tersebut adalah bonus umur. Rasulullah pernah mengabarkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa qalluhum man yajuzu dzalik. Usia umatku adalah antara 60 dan 70 tahun, dan sedikit dari mereka melebihi dari itu. Tentunya hal ini harusnya menjadi peringatan bagi kita, khususnya bagi kita-kita yang usianya hari ini sudah memasuki usia tua, yakni usia mulai 40 tahun, 50 tahun, dan 60 tahun. Bahwa kita yang sudah memasuki usia tua pada hari ini, jika batasnya 60 tahun atau 70 tahun, berarti hanya tersisa sepertiga usia lagi dari jatah yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya mari bersiap-siap memperbanyak amalan, khususnya amalan-amalan husnul khotimah. Di samping menjaga dan bersungguh-sungguh menunaikan amalan wajib, maka kita perlu menambah dan memperbanyak amalan yang sekiranya kelak bisa menjadi sebab kita mendapatkan husnul khotimah, sehingga kelak kita selamat dari siksa kubur dan siksa api neraka. Nah, ada beberapa amalan yang telah ditujukan Rasulullah yang bisa kita amalkan agar kelak kita mendapatkan husnul khotimah dan selamat dari siksa kubur, siksa neraka, dan kelak masuk surga. Setidaknya ada 6 amalan husnul khotimah dan masuk surga yang bisa kita amalkan. Insya Allah kita akan mempelajarinya pada kesempatan video kali ini. Maka mari simak video ini hingga selesai. Yang berkenan menyimak hingga selesai, saya mendoakan untuknya semoga Allah mengampuni segala dosanya, Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan, semua kesulitannya dimudahkan, rezekinya deras mengalir berkah melimpah, keluarganya sakinah, anak-anaknya solih solihah, dapat ibadah dengan maksimal, kuat iman Islamnya, husnul khotimah, selamat dari siksa kubur dan siksa neraka, dan kelak masuk surga. Amin Allahumma amin. Jangan lupa para sahabat menuliskan kata amin di kolom komentar. Semoga Allah mengabulkan semua hajat dan doa-doa kita. Para sahabat, ini dia Doapedia channel. Berikut 6 amalan masa tua yang bisa kita amalkan agar kelak mendapatkan husnul khotimah dan masuk surga. Amalan yang pertama, banyak membaca doa selamat dari siksa neraka. Di antaranya membaca doa pada ini, Allahumma
ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkanlah aku dari siksa api neraka. Doa pendek ini dibaca setiap habis sholat maghrib dan sholat subuh, dibaca sebanyak 7 kali. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tabrani bersumber dari Sayyidina Haris bin Muslim At-Tamimi bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Idza shalaita subha faqul qabla an tukallima ahadan Allahumma ajirni minan nari sab'a marratin." Apabila engkau telah menyelesaikan sholat subuh, sebelum engkau berbicara dengan seseorang, maka bacalah Allahumma ajirni minan nari sebanyak 7 kali. Fa innaka in mutamin yaumika dzalika kataballahu azza wa jalla laka jiwaron minan nar. Maka sesungguhnya seandainya engkau meninggal dunia pada hari engkau membaca doa pendek ini, maka Allah akan mencatatmu bebas dan selamat dari siksa api neraka. Wa idza shalatal maghriba faqul mithla dzalika. Demikian pula apabila engkau telah menyelesaikan salat maghrib, sebelum engkau berbicara dengan seseorang, maka bacalah Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Fa innaka in mutamin lailatika kataballahu azza wa jalla laka jiwaron minan nar. Maka sesungguhnya seandainya pada malam engkau membaca doa pendek ini engkau meninggal dunia, maka Allah akan mencatatmu bebas dan selamat dari siksa api neraka. Yang kedua, banyak membaca doa masuk surga. Di antara redaksinya adalah sebagai berikut: Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu masuk ke dalam surga dan aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Redaksi doa ini bersumber dari doa salah seorang sahabat Rasulullah yang telah disetujui oleh Rasulullah, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Yang ketiga, banyak membaca doa selamat dari siksa kubur dan siksa neraka jahanam. Di antaranya membaca doa pendek ini: Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari jahatnya dajjal. Doa ini bersumber dari Rasulullah berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Abu Hurairah. Yang keempat, melazimkan membaca Sayyidul Istighfar setiap hari. Apa itu Sayyidul Istighfar? Sayyidul Istighfar adalah bacaan istighfar terbaik, di mana Rasulullah mengabarkan bahwa yang suka membacanya jika kemudian meninggal dunia maka dia termasuk ahli surga. Ini artinya dia mendapatkan husnul khotimah. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Shaddad bin Aus, siapa saja yang membaca Sayyidul Istighfar dengan yakin pada siang hari, kemudian meninggal dunia pada hari itu sebelum memasuki waktu sore, maka kelak dia tercatat sebagai ahli surga. Demikian pula siapa yang membacanya dengan yakin pada suatu malam, lalu dia meninggal dunia sebelum subuh, maka dia tercatat sebagai ahli surga. Adapun redaksi Sayyidul Istighfar adalah sebagai berikut: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhambi faghfirli
fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amalannya kelima, membaca istighfar penghapus dosa 70 tahun. Disebutkan Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Irsyadul Ibad, beliau menukil riwayat bahwa Syekh Ma'ruf Al-Karhi meriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik dan Sayyidina Ibnu Umar bahwa ada seorang laki-laki menemui Rasulullah. Dia berkata, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga." Maka Rasulullah pun menjawab, "Jangan pernah marah." Laki-laki tersebut bertanya lagi, "Bagaimana kalau aku tidak sanggup menahan marahku ya Rasulullah?" Qala, "Fastaghfirillah azza wa jalla kulla yaumin ba'da sholatil asri sab'ina marratan yaghfirullahu laka dunuba sab'ina aman." Rasulullah menjawab, "Minta ampunlah kepada Allah dengan membaca istighfar sebanyak 70 kali setelah sholat asar setiap hari. Niscaya Allah akan mengampuni dosamu selama 70 tahun. Laki-laki tersebut berkata lagi, "Jika dosaku tidak sampai 70 tahun bagaimana ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Maka diampuni pula keluargamu." Amalan yang keenam, melazimkan membaca surah Tabarok setiap malam. Orang yang suka melazimkan membaca surah Tabarok setiap malam akan selamat dari siksa kubur dan pada hari kiamat kelak mendapatkan pembelaan dan pertolongan dari surah Tabarok sehingga selamat dan masuk ke dalam surga. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata sebagaimana diriwayatkan Imam An-Nasa'i, "Man qara'a tabarakalladzi biyadil mulku kulla lailatin mana'ahu Allahu biha min azabil qabri." Barang siapa yang membaca surah Tabarok setiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa di alam kubur. Kelak pada hari kiamat surah Tabarok akan mendatang membela orang yang membacanya. Imam Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat menyebutkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Anas bin Malik bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Suratul minal Qur'ani mahya illa thalathuna ayatan khosomat an sohibiha hatta adkhulathul jannata wahiyya suratu Tabarok." Sebuah surah dalam Al-Quran terdiri dari 30 ayat akan membela orang yang membacanya sehingga ia masuk surga. Surah tersebut adalah surah Tabarok. Demikianlah di antara amalan-amalan husnul khotimah yang harus kita lazimkan setiap hari, khususnya saat kita telah memasuki usia tua. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.